Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Jadinar. Sekarang kita sudah sampai di bab kedua, yaitu di pembahasan CCNA part 1, yaitu dengan judul IP address dan subnetting. Nah, jadi IP ada dua versi, ada versi 4 dan juga versi 6. Kalau versi 4 itu jumlahnya 32 bit. Misalnya di sini saya mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini merupakan prefix-nya. Untuk mendapatkan prefix, kita perlu melakukan subnetting. Di subnetting kita tidak hanya mencari prefix-nya, tapi ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Misalnya di sini total IP yaitu jumlah bitnya 32 dikurangi prefixnya yaitu 24, hasilnya adalah 8. Jadi kita menggunakan 2/8 yaitu 256. Lalu untuk mencari subnet mask yaitu kita menggunakan total IP-nya yaitu 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu untuk IP network ini 0. Itu karena IP network ini selalu dimulai dari 0 ya teman-teman. Lalu berikutnya IP broadcast. IP broadcast ini adalah 55. Lalu IP range atau IP yang bisa kita gunakan adalah IP setelah IP network yaitu 1 dan IP sebelum IP broadcast. Lalu di sini ada contoh yang kedua yaitu IP 172.168.5.1/26. Kita menggunakan 32 dikurangi slice-nya 26 sama dengan 6, lalu 2/6 sama dengan 64. Lalu subnet mask-nya 256 dikurangi 64 yaitu 192. Maka subnet mask-nya belakangnya adalah 192. IP network-nya tetap 0. Lalu untuk IP broadcast ini merupakan kelipatannya ya teman-teman. Lalu untuk IP range ini adalah IP sesudah IP network dan IP terakhir sebelum IP broadcast. Lalu yang ketiga ada IP 10.10.10.70/27. Untuk total IP-nya di sini 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 2/5 sama dengan 32. Subnet mask-nya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Maka subnet mask-nya belakangnya adalah 224. Lalu untuk IP network yaitu kelipatannya di sini dimulai dari 0 lalu 32 dan kelipatan 32 adalah 64. Lalu IP broadcast-nya adalah 63 dan juga 95. Lalu IP yang bisa digunakan di sini saya mengambil contoh dari IP yang 64, maka yang bisa digunakan adalah 65 sampai 94. Berikutnya IP public dan IP privat. Jadi IP public adalah IP yang bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Contohnya yaitu facebook.com dan juga google.com. Sesuai namanya, IP privat. Jadi IP itu adalah privat dan tidak bisa diakses oleh semua orang dan tidak bisa di mana saja. Contohnya IP kantor, lab sekolah, dan lain-lain. Yang berikutnya switch dan router. Jadi switch itu digunakan untuk menghubungkan device yang satu network, sedangkan router menghubungkan device yang berbeda network. Ini saya akan menambahkan 2 PC. Lalu 1 switch. Bukan menggunakan kabel. Kita akan memasang IP pada setiap PC. Kita klik, kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Di IPv4 ini kita isikan 10.10.10. Lalu subnet mask-nya di sini saya menggunakan 255.224. Kita silang, lalu kita masuk ke PC 2, kita ke desktop, kita ke IP configuration, Lalu untuk IP-nya di sini saya akan isikan
10.10.10.11 untuk subnet masknya kita akan samakan saja. Coba cek, kita ke PC1, lalu kita ke command prompt, kita akan coba ping 10.10.10.11, kita enter. Nah, di sini sudah TTL, artinya sudah terhubung ya teman-teman. Tambahkan switch lagi. Akan tambahkan 3 PC. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Juga menjadi PC 3, lalu PC 4, dan yang terakhir PC 5. Memasang IP address pada ketiga PC ini, kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini untuk IP address saya akan isikan 10.10.10.2033, lalu subnet masknya samakan seperti tadi, kita silang, lalu di PC 4 sini IP-nya 10.10.10.34, lalu subnet masknya juga sama, kita silang, lalu di PC 5 juga IP-nya 10.10.10.35, subnet masknya sama, kita silang. Kita akan coba ping, kita ke command prompt, kita akan coba ping IP PC 4 di PC 3, yaitu IP-nya 10.10.10.34. Dan di sini sudah TTL ya teman-teman. Bagaimana kalau IP di daerah yang pertama ini mau berkomunikasi dengan IP di daerah kedua ini? Mereka ini kan berbeda blok subnet, jadi mereka ini tidak bisa saling berkomunikasi, sehingga kita butuh bantuan dari router. Kita akan tambahkan router. Kita menggunakan router yang paling terakhir. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu kita akan hubungkan ke switchnya menggunakan kabel otomatis. Dan di sini tuh nantinya itu akan muncul tulisan FA atau Fast Ethernet 0/0 dan juga 0/1. Jadi itu adalah interface-nya. Jadi router ini itu mempunyai dua jalur, yaitu jalur yang 00 itu ke daerah yang pertama dan juga jalur 0/1 itu ke jalur yang kedua. Kita akan klik, lalu kita ke bagian config, lalu di bagian Fast Ethernet 00 ini PV4 kita akan isikan 10.10.10.1, lalu subnet masknya juga sama ya teman-teman, seperti tadi. Lalu di yang Fast Ethernet 1, di sini kita isikan IP-nya 10.10.10.6, lalu subnet masknya sama, kita akan silang. Selanjutnya IP yang tadi akan menjadi gateway pada setiap PC. Kita ke PC1, di sini default gateway kita isikan dengan 10.10.10.1, kita silang. Lalu di PC2 juga sama, kita silang. Lalu di PC3 ini
kita akan tambahkan default gateway-nya itu 10.10.10.36. Kita silang. Lalu kalau sudah konfigurasi IP semua, kita akan nyalakan interface-nya agar kabel ini itu akan berwarna hijau. Kita ke router, lalu kita ke config, kita ke file ethernet 00 ini, lalu on-nya kita centang, lalu file ethernet 1 kita centang juga. Kita silang. Kita tunggu agar berwarna hijau semua ya teman-teman. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini, kalian bisa ping ke berbeda blok subnet. Kalian bisa menggunakan command prompt atau menggunakan surat. Di sini saya akan contohkan menggunakan surat PC 2 ke PC 3. Nah, di sini jika sudah berwarna ungu itu artinya sudah sukses ya teman-teman. Jadi PC 2 ke PC 3 yang merupakan berbeda blok subnet itu sudah bisa berkomunikasi walaupun mereka ini berbeda network. Sekian di bab 2 kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.